Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah bi ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafal bil mu'minin. Ini soal posisi hujan pagi. Sekarang udah jam 4 ya, jam 4-an ini. Alhamdulillah ternyata mandi fajar tuh sunnah Rasul. Saya baru tahu, saya langsung dulu pas saya baca-baca ternyata betul sunnah Rasul. Dan ternyata dasar menghindarkan diabetes, menghilangkan stres dan yang lainnya. Di usia yang 50 tahun ini saya mungkin sahabat-sahabat SKDA saya tidak terlalu banyak lagi saya memilih teman, memilih topik, memilih hidup. Jadi hidup itu pilihan, sob. Jadi saya tidak mau banyak debat lagi di mana-mana. Saya nggak mau. Saya menghindari debat itu. Jadi kalau orang itu nganggap saya bodoh ya nggak apa-apa, bodoh, nggak apa-apa, biarin aja. Goblok ya goblok. Karena saya mau kurang kebodohan dan kekurangan gitu. Terus yang kedua, saya ini harus peka pada tubuh, sob. Jadi saya belajar kesehatan, saya ngerti pernapasan, saya ngerti perandangan, saya ngerti alhamdulillah kesehatan saya. Pengobatan, penyembuhan juga saya ngerti. Saya ngerti sarafnya orang juga. Di situ saya peka pada tubuh saya. Karena kalau saya nyembuhin orang juga saya kan ngerti. Kita harus peka. Kita ini ada alarm, sob. Nah, salah satu alarm saya di usia 50 tahun itu mulai berbunyi. Apa coba? Saya kemarin tremor, sob. Ketika saya stres, kelebihan atau bahagia kelebihan. Getar gini. Nggak ngerti gitu. Jadi, nah dari situ saya mulai, saya udah sejak 50 tahun. Dan saya harus mulai hati-hati. Karena tremor itu kalau saya teruskan, keterusan gitu. Kedua, berarti kan ada sesuatu di saraf saya yang terganggu gitu. Aliran darah dan lainnya. Otak saya tidak mengontrol, tidak bisa kontrol. Untuk itu saya melakukan sekarang ini beberapa bagian tubuh hidup, yaitu ya tadi sholat malam tadi, mandi segala macam-macam, pijit dan yang lain. Saya selalu melakukan pijit seperti ini. Dan untuk di hal-hal lainnya saya menghindari sekarang ini di SKDA pun sama, saya tidak menghindari banyak debat. Di SKDA ini banyak orang yang hebat, orang luar biasa, mungkin dia kurang puas ingin debat segala macam-macam. Dan saya itu sekarang ini karena menurut saya kalau kita terlalu banyak debat itu akan menghilangkan keberkahan. Jadi kalau kita terlalu banyak kesenangan kadang-kadang kan kita tidak tahu itu kemampuan kita terbatas. Biarkanlah kebenaran itu hanya milik Allah aja. Kita hanya dikasih ini aja untuk petunjuknya aja gitu. Jadi intinya gitu. Jadi debat bisa tercela, bisa menghilangkan keberkahan adalah debat yang tidak memakai dasar ilmu tanpa dalil. Terus hanya ingin mementingkan diri sendiri, kemampuan sendiri dan yang lainnya. Ada debat yang menggunakan otot bukan argumen, sob. Ngotot-ngototan terus, saatnya panjang gitu. Kan Anda pernah nggak Anda ketemu sahabat atau teman, orang itu memang pintar gitu. Tapi kepintarannya hanya untuk dipakai untuk debat kok, untuk ngomong kok gitu. Tidak untuk kerja gitu. Menyalahkan orang pintar, segala macam-macam pintar gitu. Mungkin saya salah ya nggak apa-apa gitu, tapi tidak perlu sampai keterlaluan. Ada beberapa orang yang kadang ngomongnya nggak enak, tapi dia benar-benar dari hatinya. Kita bisa lihat, bisa ngerasa. Dan itu tidak panjang, tuh. Tapi ketika dia ngasih nasihat, itu saya dengar gitu. Nah itu berarti apa? Kebenaran itu datang itu di hati kita gitu. Jadi kalau hati kita bisa ngomong, bisa mendengar, itu saya jalankan gitu. Meskipun kadang-kadang dia negurnya tidak selamanya, tidak untuk debat hal-hal yang gimana gitu. Tapi saya ketika ada orang debat terlalu panjang gitu, saya nggak mau baca gitu. Ngapain? Karena kalau kita bayangkan kita jawab lagi, akhirnya apa? Kita kan jadi stres, tidur susah, terganggu, malam mikir kesel ke orangnya, ngapain saya harus kesel dengan orangnya? Mungkin orangnya ngomong gitu, nggak usah dengerin aja. Saya belajar dari Gus Dur aja. Ketika ibaratnya gini, ngeludahin langit, marah-marah, itu kan kena kita juga gitu. So saat Gus Dur ini dimaki-maki orang itu kesel sama Gus Dur. Ini ada ajudannya di belakang. Gus Dur diam aja nggak jawab apa gitu. Sampai orang itu puas. Ketika orang itu udah selesai, pulang selesai, ya udah dia pergi langsung. Terus ajudannya nanya, kenapa kamu nggak jawab gini? Kalau orang itu memberikan sesuatu, ketika pemberian itu kita tidak terima, itu pemberi itu milik siapa? Milik orang itu, ya udah itu. Jadi kita tidak perlu menjawab, tidak perlu mengatakan apapun. Nah ini, Anda juga ngapain juga stres orang yang di teror pinjol, di teror debt collector segala macam-macam. Diamin aja ngomong. Iya, udah selesai Pak, belum ngomong lagi dia. Selesai Pak, belum. Udah selesai, udah. Nggak usah masukin otak, nggak usah dengerin gitu. Makanya saya tidak mau baca juga cat-cat yang terlalu panjang yang hanya debat-debat tok gitu, dalilnya panjang-panjang. Biarkan urusan kebenaran itu urusan kita, hati kita dan Allah gitu. Yang penting kita tidak nyakitin orang, kita tidak
melakukan apapun. Tapi kan gini, kayak Anda kan melakukan gini, salah gini, ya udah kan itu urusannya Anda. Kalau salah kan urusan saya, biar saya urusan saya dengan Allah gitu. Udah selesai. Kalau saya tidak nipu Anda, tidak jelekin Anda, tidak ngapa-ngapain, udah selesai. Debatnya dijawab lagi, tambah panjang lagi, dia nggak usah jawab. Diamin aja, biarkan dia ngoceh sampai dia keluar sendiri dari grup ini. Saya ngeluarin, nggak mau, saya biarin aja. Karena kadang-kadang orang itu juga banyak gunanya sob. Ya, kalau dia lagi sadar ini. Jadi, nah, debat secara umum akan menghilangkan berkah sob. Telah disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya gitu. Itu harus Bukhari nomor 4523, Muslim nomor 2668 gitu. Jadi itu yang dibenci oleh Allah. Secara umum orang yang suka debat tercela akan menghilangkan keberkahan pada ilmunya, karena yang menjatuhkan diri dalam perdebatan yang tercela tujuannya hanya ingin dirinya menjadi menang gitu. Sebab hilangnya berkah ilmu pada dirinya, itulah sebabnya berkahnya akan hilang gitu. Jadi orang hanya untuk nyari menangnya, kalau debat nyari menang, maka ia akan tidak diberi taufik dan tidak mendapatkan berkahan ilmu. Adapun yang berdebat diskusi karena ingin meraih ilmu dan ingin meraih kebenaran serta menyanggah kebatilan, maka itulah yang diperintahkan. Jadi lebih sanggah aja kebatilan, nggak usah didebat, kita lakukan. Kalau kita nggak perlu kita ngomong ke orang lain, harus berbuat seperti yang baik dulu. Kebaikan kan diri kita dulu perbaiki, baru orang lain dulu. Oke, itu kan wajar ya, ketika kelihatan baru gitu loh. Orang berbuat jahat, kita lihat baru kita cegah. Tapi Anda tidak melihat, Anda tidak mendengar, Anda tidak ngapain, hanya mendengar kok. Mungkin situasinya nggak ngerti, tiba-tiba kita harus menjaga orang, ngapain dulu. Saya bukan orang baik, jadi saya hanya untuk kebaikan untuk diri saya dulu dan keluarga saya gitu. Dan sekarang saya ngomong pun ya ngomong apa adanya gitu. Ini ada ayat ya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantah mereka dengan cara yang baik. Kalau kita mau berbantahan, bantahlah dengan cara yang baik. Itu An-Nahl ayat 125 gitu. Jadi jangan selalu kita banyak debatnya, jangan kita mau menang-menangnya sendiri gitu. Seolah orang itu bahwa kita paling benar, orang lain paling salah gitu. Dan kita mau didengarkan gitu. Orang bodoh adalah orang yang hanya mau didengarkan, orang egois adalah orang yang hanya mau didengarkan apa yang mereka inginkan, tidak pernah mendengar yang lain. Oh, kalau gitu Captain nggak mau dengar gitu, saya nggak mau dengar orang lain. Enggak, saya mau dengar, tapi bersuluh dengan baik. Kalau bersuluh dengan baik, saya akan baik juga ke Anda gitu. Saya akan dengarkan. Kalau saya sekarang ini umur di atas 50, saya ingin bahagia, Anda ingin bahagia, saya tidak ingin nyakitin Anda, saya tidak ingin mengulangi kebahagiaan saya. Jadi saya tidak ingin juga banyak berdebat, berbantah-bantahan. Kita gini aja sob, enakan kita berlomba-lomba untuk kebaikan gitu. Jadi intinya apa? Bukan hanya Anda yang sering, saya sering dibully, saya sering dibully, saya mau nggak mau. Di YouTube juga, di komen juga. Saya baca di komen yang nggak benar, saya tinggal hapus aja, delete, blok, udah selesai. Saya orang-orang yang terlalu banyak nyusahin, membuat hati saya senang, tinggal saya blok. Simpel aja. Di IG juga gitu. Kalau di WA saya nggak dengerin, dibiarin aja, ngapain saya dengerin, nyakitin hati. Kalau dia mau ngomong apa, kalau mau nuntut ya silahkan, lakukan tuntutkan gitu. Selesai. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.